Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada perkembangan Islam di masa Khalifah Rashidin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Abu Bakar dari mulai latar belakangnya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islamnya pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar terpilih menjadi pimpinan secara demokratis. Namun pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini tidak begitu saja berjalan dengan mulus banyak hal yang dihadapi, misalnya dari mulai gerakan nabi palsu, gerakan kaum murtad dan lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu munculnya gerakan-gerakan anti pemerintah. Gerakan yang pertama itu ada gerakan nabi palsu. Nah, keberhasilan misi perjuangan Nabi Muhammad SAW ini menimbulkan kecemburuan segolongan masyarakat. Tidak lama setelah Nabi wafat, muncullah beberapa orang-orang yang mengaku Nabi. Nah, mereka memimpin gerakan-gerakan pembangkang ini. Nah, para Nabi palsu ini adalah yang pertama Aswad Al-Ansi, ia adalah pimpinan dari suku Ansi di Yaman. Kemudian ada Musailamah, orang yang berasal dari suku Bani Hanifah. Kemudian ada juga Tulaihah bin Khalid. Dia adalah seorang yang mahir dalam peperangan dan terkenal sebagai orang yang kaya raya dari suku Bani Asy'ad. Kemudian ada Saja'ah, seorang wanita Kristen yang mengaku sebagai seorang nabi. Nah, selain gerakan-gerakan nabi palsu, ada juga gerakan kaum murtad. Nah, sejak tersebarnya berita bahwa meninggalnya Nabi Muhammad SAW, sekelompok orang yang di Madinah menyatakan diri keluar dari agama Islam sambil meluncurkan gerakan pemberontak ini. Nah, yang melatar belakangi ini adalah salah satunya pada umumnya masyarakat Arab itu bersifat paternalistik. Paternalistik itu apa? Yaitu mengikuti dan tunduk kepada para pemimpinnya, sehingga ketika pemimpinnya itu masuk ke dalam Islam, maka mereka rakyatnya pun akan mengikuti para pemimpinnya. Begitu pula sebaliknya, ketika pemimpinnya keluar dari Islam pun mereka mengikutinya. Kemudian agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah membawa perubahan dalam bidang sosial, politik, agama, dan kebudayaan. Nah, perubahan inilah yang mengkhawatirkan banyak pihak, terutama para tokoh-tokoh masyarakat yang merasa kedudukannya tersingkirkan. Nah, ketika masyarakat Islam semakin berkembang, dari situlah banyak yang murtad. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, banyak masyarakat Arab yang belum lama masuk ke dalam Islam. Mereka belum menghayati benar keagungan ajaran Islam. Karena itu banyak di antara mereka hilang keyakinan dan kembali pada ajaran mereka semula sebelum masuk ke dalam Islam. Kemudian ada gerakan kaum munafik Tadi yang pertama ada gerakan nabi palsu, kemudian ada gerakan kaum murtad, dan kemudian ada gerakan kaum munafik. Nah, Abu Bakar memandang bahwa gerakan kaum munafik ini adalah sangat berbahaya karena hampir di seluruh penjuru Arabia muncul gerakan semacam ini. Nah, untuk mengatasi ketidakstabilan politik karena gerakan kelompok munafik ini, Abu Bakar menyusun kekuatan di Madinah dan membaginya menjadi 11 batalion Nah, untuk dikirim ke berbagai daerah yang memberontak. Nah, kepada masing-masing komandan batalion tersebut, Abu Bakar menyampaikan instruksi untuk mengajak mereka yang terlibat dalam pemberontakan tersebut agar kembali kepada ajaran Islam. Namun apabila mereka memang menolak ajakan tersebut, maka mereka boleh diperangi sampai habis. Nah, sebagian mereka ada yang menerima ajakan tersebut dan juga
ada yang bertahan tetap dalam memberontak. Nah, setelah berhasil mengalahkan pasukan pemberontak pada tahun 633 Masehi, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah-wilayah perbatasan Syria dan berhasil melebarkan wilayah kekuasaan Islam hingga ke berbagai tempat bekas kekuasaan Persia dan Bizantium. Nah, selain keberhasilan dalam menegakkan kekuatan hukum dan politik Islam, banyak pula kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Yang pertama, perbaikan sosial kemasyarakatan, kemudian pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, kemudian perluasan dan penyebaran agama Islam. Nah, setelah Abu Bakar berhasil menciptakan stabilitas sosial dan politik di dalam negeri dari berbagai gangguan yang merongrong kekuasaan dan kekuatan Islam, Khalifah Abu Bakar mulai melakukan perbaikan sosial kemasyarakatan, misalnya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan mushaf. Nah, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini adalah anjuran dari Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran setelah lebih dari 70 orang sahabat gugur dalam upaya penumpasan para pembangkang. Nah, usul tersebut pun diterima baik oleh Khalifah Abu Bakar. Untuk Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ke dalam satu mushaf. Nah, pedoman bacaan Al-Quran sepeninggalan Abu Bakar, mushaf itu disimpan oleh Hafsah binti Umar, istri Nabi Muhammad SAW. Mushaf inilah yang nantinya akan menjadi pedoman sebagai bahan rujukan bagi Khalifah Utsman bin Affan dalam membukukan Al-Quran, sehingga Al-Quran dapat terjaga keasliannya sampai detik ini. Ya. Nah, upaya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini juga merupakan salah satu keberhasilan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam mengembangkan Islam. Kemudian keberhasilan yang lain yaitu perluasan wilayah ke Irak dan Persia. Nah, pada tahun ke-12 Hijriah, Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan ke Irak yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan dibantu oleh Al-Musanna bin Harisah dan yang dipimpin dan Qaq bin Amr. Nah, di wilayah Irak ini pada waktu itu merupakan daerah jajahan kerajaan Persia, sehingga bila telah berhasil menguasai Irak maka akan mudah menguasai wilayah Persia lainnya. Nah, sebelum melakukan penaklukan, Khalid bin Walid sesuai perintah Abu Bakar pun mengirimkan surat kepada Hormuz. Hormuz ini adalah seorang panglima perang Persia. Nah, untuk mengajak mereka dan pasukannya untuk masuk Islam. Namun permintaan ini pun ditolak oleh Hormuz dengan alasan bahwa mereka lebih suka berperang daripada masuk ke dalam Islam. Maka singkat cerita, Khalid bin Walid pun akhirnya dapat berhasil mengalahkan panglima Hormuz ini. Nah, dengan kalahnya panglima Hormuz ini serta pasukannya, berarti wilayah mereka yaitu Irak dan Persia jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Nah, yang kedua ada keberhasilan pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu perluasan Islam ke wilayah Syria. Selain Irak dan Persia, Khalifah Abu Bakar juga mengirimkan pasukan ke wilayah Syria. Nah, untuk menaklukkan daerah ini, Khalifah Abu Bakar mempercayakan kepada Panglima Usama bin Zaid bin Harisah. Nah, dan pada akhirnya pun perluasan Islam ke wilayah Syria ini berhasil ditaklukkan. Nah, meskipun Abu Bakar As-Siddiq berkuasa hanya kurang lebih 2 tahun 3 bulan tepatnya, akan tetapi banyak usaha yang dilakukan dalam mempertahankan
eksistensi Islam dan perkembangan peradabannya. Nah, bahkan menurut beberapa ahli, jika Abu Bakar tidak berhasil menengahi konflik internal umat Islam di Saqifah Bani Sa'idah, maka Islam hanya tinggal nama. Selain itu, keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq mempertahankan akidah Islam dari rongrongan orang-orang murtad, dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, serta mereka yang tidak mau membayar zakat, maka Islam tidak akan bertahan lama. Tapi berkat pertolongan Allah dan usaha kerja keras para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempertahankan akidah dan memperjuangkan kebenaran Islam, maka agama Islam masih tetap eksis hingga kini dan untuk masa yang akan datang hingga akhir zaman. Nah, keberhasilan ini kemudian dilanjutkan oleh khalifah sesudah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Silakan apabila ada pertanyaan bisa langsung wapri ke Ustadz. Oke, nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.